Salam satu laras untuk Anda semua penggemar vlog Sniper Ngapak. Pada kesempatan kali ini, Sniper Ngapak berbagi video rumus PCP tanpa regulator dan hanya menggunakan manometer saja. Bagi sebagian banyak pemula atau para penghobi senapan yang baru beranjak menggunakan PCP, mereka sering kebingungan ketika tekanan angin tidak stabil. Bahkan perbedaan jatuhnya peluru sangat drastis ketika diisi angin maksimal. Logikanya, ketika tekanan besar, maka angin yang dikeluarkan juga besar. Tapi pada kenyataannya, pada tekanan besar justru peluru jatuh di bawah zero pada saat setting sebelum diisi angin maksimal. Sebagai contoh, ketika kita menggunakan senapan angin pompa. Ketika senapan angin kita pompa hingga 5 kali atau 10 kali, maka tekanan akan semakin besar dan daya jangkauan pun semakin jauh dan power besar. Dibandingkan dengan pompa 3 atau 4 kali, maka tekanan kecil dan jangkauan pun dekat. Hal ini cukup berbeda dengan senapan PCP tanpa menggunakan regulator. Ketika kita mengisi angin pada kapasitas maksimum, misalnya pada tekanan 2700 PSI, maka tekanan angin harusnya semakin tinggi dan daya jangkauan semakin jauh. Tapi tidak pada kenyataannya. Ketika tekanan tinggi, justru peluru turun karena pir hammer yang mengetuk pir valve masih terlalu keras. Berakibat angin yang dikeluarkan cenderung sedikit yang keluar. Berbeda ketika sudah pada tekanan 2300 PSI, di mana angin sudah mulai stabil dan pir hammer sudah tidak begitu keras mengetuk pir valve-nya, maka tekanan angin sudah bisa dikatakan stabil pada beberapa tembakan. Kemudian akan menurun kembali pada tekanan di bawah 1500 PSI. Semua tergantung pada settingan tekanan pir hammer masing-masing senapan PCP yang digunakan. Nah, ini dia yang belum banyak juga yang tahu mengenai permasalahan ini. Hal ini juga pernah Sniper Ngapak alami ketika pertama menggunakan senapan PCP. Banyak hal yang baru dan sangat berbeda dengan senapan pompa tangan atau uklik. Memang banyak perbedaan antara senapan pompa tangan dengan senapan PCP. Salah satunya adalah pada tekanan angin. Untuk fokus pembahasan pada video ini, Sniper Ngapak akan menjelaskan mengenai rumus tekanan angin dengan hanya menggunakan manometer tanpa regulator. Karena memang banyak yang beredar di pasaran adalah senapan PCP tanpa regulator. Untuk menggunakan senapan angin menggunakan regulator, memang sudah diberikan kemudahan dengan keluaran angin yang stabil. Pada contoh berikut ini, Sniper Ngapak menggunakan senapan PCP Marauder OD38 tanpa regulator. Sedangkan untuk teleskopnya menggunakan Discovery VT2 416x50 SFIRN. Peluru menggunakan QS dengan berat 9,56 grain. Sedangkan untuk peredam menggunakan peredam super senyap R10 OD32. Semua kelengkapan tersebut bisa Anda beli di toko online Sniper Ngapak. Bisa langsung order via chatting WhatsApp 0813-2616-0259. Untuk melakukan percobaan ini, kita hanya membutuhkan kertas serta alat tulis untuk mencatat hasil perubahan tekanan angin yang berbanding lurus dengan perubahan jatuhnya peluru pada reticle teleskop. Buatlah garis kolom untuk mengisi data perubahannya. Misalkan di sini Sniper Ngapak menggunakan judul rumus senapan PCP dengan data kolom jumlah strip pada manometer PCP, jumlah tembakan, reticle teleskop, dan hasil penurunan. Untuk percobaan pertama, Sniper Ngapak melakukan pengisian angin dengan 2500 PSI, di mana ini merupakan batas antara warna hijau dan warna merah pada tekanan manometer senapan PCP. Catatan awal, tandai strip pada manometer senapan, beberapa kali tembakan untuk setiap masing-masing strip, berapa penurunan mil dot untuk setiap kali tembakan dalam strip pada manometer. Untuk percobaan 5 tembakan pertama pada jarak 12 meter dengan menembak metal siluet, penurunan sekitar 1 strip untuk 5 kali tembakan dan reticle teleskop 1 mil dot di atas cross. Kemudian catat hasilnya untuk mendapatkan rumus pertama pada jarak 12 meter. Setelah itu, jarak dijauhkan hingga 25 meter dengan 5 kali tembakan, penurunan 1,5 strip pada manometer, dan 2,5 dot pada reticle teleskop. Catat hasilnya untuk tembakan pada jarak 25 meter.
Kemudian pada jarak 35 meter pasang kembali metal siluet dengan melakukan 5 kali tembakan. Hasil penurunan adalah 1,5 strip pada manometer dan perkenaan target 2,5 dot pada reticle teleskop. Kemudian catat hasilnya. Langkah selanjutnya adalah melakukan tembakan target ke metal siluet pada jarak 45 meter. Dilakukan 5 kali tembakan dengan penurunan 1,5 strip pada manometer dan jatuhnya peluru masih stabil pada 2,5 mil dot di atas cross. Kemudian catat hasilnya. Di sini sniper ngapak akan melakukan uji tembakan pada jarak 75 meter dengan menembak 5 target metal siluet. Pada jarak yang cukup jauh ini, angin sangat berpengaruh dan juga ketenangan si penembak pada saat menentukan dalam akurasi, sehingga pada percobaan beberapa kali tembakan ini cukup menghabiskan waktu, mimis, serta angin. Pada percobaan pertama pada jarak 75 meter hanya dapat 1 metal siluet dengan reticle tepat di cross, tapi selanjutnya peluru turun karena angin sudah mulai berkurang. Hasil tembakan berada di bawah cross dan harus segera melakukan koreksi untuk perhitungan di bawah 2000 PSI. Kemudian pada percobaan selanjutnya hanya kena 1 juga. Pada percobaan ketiga hanya kena 4 dan percobaan kelima kena semuanya. Tapi penurunan pada teleskop semakin drastis. Catat semua perkenaan pada masing-masing berapa tembakan di berapa strip pada manometer. Pada percobaan kali ini, sniper ngapak mendapatkan hasil sebagai berikut. Anda bisa melakukan percobaan dengan melakukan pada jarak 10 hingga 100 meter atau mungkin lebih dengan menggunakan kaleng, botol bekas, atau yang bisa digunakan sebagai sasaran tembak. Intinya, semua dilakukan dengan mencatat hasil perkenaan tembakan pada reticle teleskop, penurunan strip pada manometer, dan berapa banyak penggunaan jumlah peluru pada setiap satu strip manometer. Setelah melakukan data tersebut, hafalkan setiap perkenaan dan berapa kali tembakan pada setiap strip di manometer. Dengan menggunakan data tersebut, Anda sudah bisa memahami dan mengenali karakter senapan PCP Anda. Semoga dengan adanya video ini, para pemula dan Anda yang suka menggunakan senapan PCP bisa lebih cepat memahami
dan tidak membuang mimis serta angin selama perburuan dan latihan menembak. Silahkan share, like, komen, dan subscribe channel Sniper Ngapak untuk mendapatkan informasi penting seputar hobi berburu dan menembak agar pengetahuan Anda terus bertambah. Berikan kritik dan saran Anda agar channel Sniper Ngapak menjadi pusat informasi terpercaya untuk Anda semua penggemar hobi menembak dan berburu seluruh Indonesia. Salam satu laras.